Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah bersama dengan Ustadz Nur Hadi. Kita semua dari Bani Tafsir Anom dan sekarang adalah Ramadan 1445 Hijriah. Jadi kita akan mengadakan pengajian rutin yang dimonitor di layar masing-masing melalui YouTube dan channel yang lainnya. Kalau di sini kita memang kelihatan berdua karena memang kita rekaman. Dan alhamdulillah judulnya Sukses Ramadan dilihat paskanya. Ini kan juga seperti haji kan. Jangan merasa bangga ketika pulang haji, tapi akan kita lihat apa beberapa tahun kemudian, beberapa waktu kemudian. Dan juga kalau umur kita 70 tahun, paling tidak kita sudah melaksanakan 60 kali Ramadan. Nah, kalau 60 tahun ya paling enggak 50. Jadi udah puluhan kali kita melaksanakan Ramadan. Dan kemudian kita lihat kalau sekolah SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun lagi, perguruan tinggi 4 tahun. Nah, itu sudah berapa tahun itu? 16 tahun kan? Eh, jadi 16 kali sekolah saja, 16 tahun sekolah saja, itu kelihatan perbedaannya. Dari SD nggak bisa baca, SMP matematikanya masih seperti itu, SMA sudah makin canggih, dan kalau sudah perguruan tinggi matematiknya sudah keren banget kan gitu. Kelihatan banget antara yang nggak bisa apa-apa dan pinter banget gitu. Nah, sekarang kalau 20 kali puasa kelihatan nggak gitu. Nah, ini makanya judulnya sangat keren sekali dan Masya Allah bagus sekali. Dipersilakan Mas Ustadz Nur Hadi untuk menerangkannya. Monggo. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Mas Pujo, Pak Pujo, rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Lakal hamdu ya Rabbana bil Islam, walakal hamdu ya Rabbana bil iman, walakal hamdu ya Rabbana bil Quran. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim aldah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih.
Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyakirin wasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah para jamaah keluarga besar dari Bani Tafsir Anom, hafizakumullah, terutama sekali Ustadz Pujo yang memfasilitasi acara Kultum Ramadan 1445 Hijriah ini. Saya ucapkan terima kasih, jazakallah khairan katsira, pada Mas Pujo yang telah memberikan semangat kepada kita untuk melaksanakan ansyitoh Ramadan. Di antaranya adalah Ijlis Bina Nu'min Sa'ah. Duduk sebentar ya dalam rangka untuk memperbaharui keimanan kita masing-masing. Mudah-mudahan seluruh para pemirsa dan juga para pendengar keluarga besar Bani Tafsir Anom yang dimuliakan oleh Allah mendapatkan bimbingan, lindungan, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di Ramadan tahun ini 1445 Hijriah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita telah memasuki Ramadan yang ke-17 atau yang ke-18, karena memang ada perbedaan ketika memulai Ramadan ya. Ada yang dimulai satu Ramadannya tanggal ya 11 ya, ada yang dimulai dengan tanggal 12 Maret yang lalu ya. Namun itu tidak menjadi perselisihan dalam kita tetap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu as-siyam, puasa di bulan Ramadan dengan penuh hikmat, dengan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan ya. Sebelum kita memasuki materi yang akan saya sampaikan, bahwasannya Ramadan yang ditasyri'kan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal ini adalah puasa, itu ada 3 tasyri' atau 3 perintah yang berbarengan dengan perintah puasa ya. Karena baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya, itu setelah hijrah dari kota Mekah ke Madinah ya, di kota Mekah beliau bersama sahabatnya 13 tahun ya, kemudian di kota Madinah selama 10 tahun. Nah, ketika hijrah ke Madinah, ketika masuk tahun 2 Hijriah, ya, baginda Rasul baru mendapatkan perintah melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Ya. Jadi sebenarnya baginda Rasul dan para sahabatnya juga pernah mengikuti ya, ibadah puasa. Ya, dalam hal ini adalah puasa yang disyariatkan umat-umat terdahulu. Sehingga di dalam surat Al-Baqarah yang saya bacakan tadi, dan ini juga dihafal oleh para muslimin ya, ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini disebutkan kama kutiba alal ladzina min qablikum. Inilah puasa yang pernah dilakukan baginda Rasul ya sebelum masuk ke kota Madinah ya, yaitu salat puasa Ayyamul Bid ya, 3 hari setiap bulan Hijriah. Atau juga para ulama yang mengatakan puasa di 10 Muharram ya, itu pernah dilakukan oleh ya umat-umat terdahulu ya. Umat-umat terdahulu adalah dari Nabi Musa alaihissalam setelah melakukan ibadah puasa ya. Jadi syariat puasa telah dilakukan sebelum baginda Rasul diangkat oleh Allah sebagai nabi ya. Nah, inilah bahwasannya ketika masuk di bulan Sya'ban ya, jadi perintah puasa itu masuk di bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Nah, bersamaan perintah puasa ada 3 perintah yang juga turun bersamaan di bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Yang pertama adalah ya tahwilul kiblah, perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram ya. Nah, ini bersamaan di bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Nah, apa korelasinya dengan puasa yang ditasyri'kan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tahun 2 Hijriah di bulan Sya'ban ini? Bahwasannya setelah puasa ya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada perintah yang juga harus diperhatikan kaum muslimin. Tidak hanya menahan lapar dan haus ya, tapi bagaimana
tahwilul kiblah ini adalah sholat yang kita lakukan yang diwajibkan Allah, ya, kita mauquta, waktu-waktunya telah ditentukan oleh Allah, kita lakukan dengan semaksimal mungkin dan sesempurna mungkin dan setepat mungkin kita melaksanakan sholat wajib yang Allah perintahkan kepada kita. Jadi ketika kita berada di bulan Ramadan ini, tidak sekedar kita menahan lapar dan haus dan hawa nafsu dari fajar hingga maghrib, tapi juga kita memperhatikan terkait dengan tasyri' sholat yang harus kita lakukan, yaitu kita harus melaksanakan sholat wajib kita tepat waktu di masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesempurnaan puasa kita itu dibarengi dengan kesempurnaan kita dalam melaksanakan sholat wajib yang Allah berikan kepada kita, yang Allah tentukan kepada kita. Ya, jangan sampai jangan sampai kita melakukan puasa, tapi ketika sholatnya, ya, sholat wajibnya misalnya diundur-undur, ya, artinya sudah masuk waktu sholat, ya, ada sebagian kaum muslimin itu tidak melaksanakan sholat tepat waktu, bahkan ada yang sampai ya berleha-leha dulu, main HP, kemudian ya kegiatan-kegiatan ngobrol yang tidak ada juntrungannya, tapi akhirnya jam 2 baru sholat zuhur. Nah, ini berarti dia tidak memperhatikan terkait dengan sholat yang dibebankan atau diperintahkan Allah kepada kita untuk tepat waktu. Nah, ini yang sangat disayangkan. Sehingga dia juga mendapatkan pahala sholat, pahala puasa, dia juga mendapatkan pahala sholat tepat waktu di masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di samping juga sholat yang kita lakukan ada sholat sunnah, ya, yaitu sholat rawatib yang mengiringi sholat wajib minimal 12 rakaat. Ya. Jadi di bulan Ramadan ini kita perbanyak, ya, sholat sunnah kita, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, memberikan stimulus kepada kita, dorongan pada kita, kalau kita mengerjakan sholat sunnah, pahalanya sama dengan sholat wajib, bahkan bighairi hisab, tanpa batas, ya, karena puasa atau karena Ramadan, wa ana ajzibi, hanya Allah yang akan membalas langsung, ya, ansyitoh kegiatan-kegiatan Ramadan bagi hamba-hambanya. Jadi tidak terbatas, ya, ketika dia melakukan puasa, ya, dengan iman dan wahtisaban, lalu dia melaksanakan sholat sunnah, ya, yang dilakukan sholat rawatibnya, ya, 4 rakaat sebelum zuhur, ya, 2 rakaat setelah zuhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh, totalnya 12 rakaat sholat rawatib yang kita lakukan. Kalau kita lakukan konsisten, komitmen, ya, Allah akan bangunkan rumah di surga. Ya, jadi kalau kita ingin mendapatkan rumah di surga, Rasulullah memberikan arahan kepada kita agar kita melaksanakan sholat rawatib 12 rakaat yang mengiringi sholat wajib kita. Dan insya Allah kalau kita lakukan, Allah akan bangunkan rumah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selain sholat rawatib ada juga sholat duha. Kemudian ada sholat qiyamul lail, ada sholat tahajud. Ya, makanya ayat yang mengatakan summa atimmus syiyam ilal lail. Kamu kalau sudah puasa, jangan hanya puasa saja, tapi disempurnakan puasanya sampai malam hari. Nah, di malam hari itu adalah qiyamul lail. Ya, qiyam artinya kita melaksanakan sholat tarawih. Jadi sholat tarawih itu jangan sampai tidak kita lakukan di bulan Ramadan. Sangat-sangat amat sayang, walaupun dia itu, ya, ibadah sunnah, tapi kalau kita tidak melakukan sholat tarawih, itu sangat rugi bagi seorang mukmin karena pahalanya bighairi hisab, tanpa batas yang Allah berikan langsung kepada hamba-hambanya. Ya. Jadi sholat qiyamul lail atau sholat tarawih, setelah selesai sholat tarawih di masjid bersama jamaah lainnya di masjid kita masing-masing, kita nanti jam 2, jam setengah 3, atau jam 3 melakukan tahajud sendiri-sendiri. Ya, itu ditambah lagi dengan sholat itu. Jadi antara puasa dengan sholat, ya, antara perintah puasa dengan sholat itu tidak bisa dipisahkan. Harus disemangati semuanya. Tidak boleh satu diutamakan puasanya saja, menahan lapar dan haus dan syahwat, tapi sholatnya tidak diperhatikan. Nah, ini tidak benar. Nah, ini makanya puasa ini adalah training. Ya, Ramadan ini adalah pusat pendidikan dan latihan, training center. Ya, ketika di sebulan penuh ini kaum muslimin, ya, ditempa, ya,
diberikan ya, semacam begitu amat sangat banyak kemuliaan-kemuliaan di bulan Ramadan. Selama sebulan penuh dia melakukan ibadah puasa, menahan matanya, menahan telinganya, menahan lisannya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kemudian juga dia bisa melaksanakan seluruh perintah Allah dengan komitmen. Lalu dia melakukan ibadah puasa ya dengan sebaik-baiknya. Ketika selesai puasa atau selesai Ramadan, pasca Syawal, kemudian langsung masuk ke bulan berikutnya, apakah nilai-nilai yang dilakukan di training center tersebut tetap dilanjutkan atau tidak? Karena yang disebut dengan kesuksesan Ramadan adalah kun robbanian walatakun Ramadanian. Ya. Jadilah kalian ini adalah generasi Rabbani atau hamba-hamba Rabbani yang menyembah Allah, yang semangat beribadah kepada Allah di setiap waktu, di setiap tempat, ya, di setiap keadaan. Jadi kita menjadi generasi Rabbani, kun Rabbania, fi kulli makan, wa fi kulli waktin. Di setiap tempat, di setiap waktu, di setiap bulan, kita harus menjadi kun Rabbanian. Wala takun Ramadanian. Janganlah kamu menjadi hamba Ramadan. Artinya apa? Ketika kita ya berada di Ramadan, bisa melaksanakan seluruh aktivitas Ramadan dengan baik, tapi setelah Ramadan berlalu darinya, nilai-nilai Ramadan atau amal-amal Ramadan yang pernah dilakukan di bulan Ramadan tidak dilakukan kembali di bulan-bulan lainnya. Nah, itu yang disebut dengan orang tersebut hanya menyembah Ramadan, tidak menjadi hamba Rabbani, ya, hamba yang selalu menyembah Allah ya dan juga melaksanakan perintah-perintah Allah. Ya, jadi itu yang kedua dari tasyrik disyariatkannya puasa, yaitu yang kedua tahwilul kiblah, yaitu perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Dan hubungannya dengan puasa, kita juga menyemangati sholat kita, ditambah dengan sholat-sholat sunnah, dan juga sholat-sholat rawatib yang lainnya kita lakukan. Yang ketiga adalah ya az-zakah. Ya, az-zakah. Perintah diturunkannya membayar zakat 2,5%. Ya, itu juga terjadi di tahun 2 Hijriah. Ya, di bulan Sya'ban. Jadi yang mengiringi tasyrik Ramadan itu adalah yang kedua adalah sholat, yang ketiga adalah zakat. Nah, apa hubungannya dengan ya puasa tadi dengan Ramadan itu? Di bulan Ramadan kita juga harus memberikan infak dan sedekah kita yang terbaik buat ya, saudara-saudara kita yang lainnya. Karena kita adalah makhluk sosial yang bisa ya, dan kita harus memperhatikan kondisi lingkungan kita masing-masing dan masyarakat kita, maka kita bisa berinfak, ya, bersodakoh ya di bulan Ramadan. Jadi insya Allah di bulan Ramadan ini kita perbanyak infak-infak dan sodakoh-sodakoh terbaik yang kita keluarkan di bulan Ramadan. Ya. Sehingga kita semangatnya sama, semangat untuk mensukseskan puasa, semangat untuk menyempurnakan sholat, ya, semangat untuk berinfak, bersodakoh, dan berzakat di bulan Ramadan juga sama. Ya. Jadi tiga-tiganya tidak boleh dibedakan. Sebagaimana misalnya ya kita punya anak 4, ya anak itu empat-empatnya harus kita perhatikan dan kita sayangi dan kita cintai. Ya tidak hanya satu. Ya. Misalnya di sini kalau misalnya puasa kita puasa saja, tapi 3 yang lainnya kita tidak perhatikan. Nah itu tidak sesuai. Ya. Jadi insya Allah ya kita selalu memberikan infak-infak terbaik dan infak ini atau sedekah ini tidak hanya bentuk materi, tapi juga infak tenaga, ya infak ya apa namanya bantuan, ya kepunyaan ilmu, ya kaitannya dengan kita bisa mengajarkan ilmu-ilmu tertentu kepada orang-orang lain itu bagian dari infak ilmu yang bisa kita sampaikan di ya, bulan Ramadan ini. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat adalah tasyrik diturunkannya ya puasa atau Ramadan itu berkaitan dengan al-jihad. Ya, jadi ada 4 syariat yang bersamaan diturunkan oleh Allah ya, terkait dengan Ramadan. Jadi al-jihad di sini adalah semangat untuk memperjuangkan dinul Islam wal muslimin. Ya. Dan kita di bulan Ramadan ini jihad kita adalah
mengupayakan seluruh potensi kita, diri kita, untuk menyukseskan seluruh amaliyah Ramadan di tahun 1445 Hijriah ini dengan sesempurna mungkin. Ya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita dan seoptimal kita untuk mengoptimalkan ya kegiatan-kegiatan ansitah Ramadan ini. Ya. Sehingga jihad yang kita lakukan berbeda dengan jihad baginda Rasul dan para sahabatnya. Dan itu juga diturunkannya syariat jihad itu bertepatan dengan perang Badar Kubro. Ya. Jadi Ramadan pertama baginda Rasul dan para sahabat itu di perang Badar. Ya. Perang Badar tahun 2 Hijriah. Bagaimana baginda Rasul dan para sahabat itu dalam kondisi puasa, mempertahankan diri, mempertahankan agama, membela agama Islam, ya, dinullah melawan orang-orang kafir Quraisy. Nah ini semangat jihad baginda Rasul di perang ya, Badar Kubro itu bisa kita tularkan dalam kehidupan kita sehari-hari itu kita menyemangati seluruh potensi kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala mastata'na sesuai dengan kemampuan kita. Jadi itulah ya agar kita menjadi sukses Ramadan kita adalah ketika selesai Ramadan berlalu dari kita, kita harus menjadi kun Rabbaniyan. Kita harus menjadi generasi atau menjadi orang-orang yang selalu menyembah Allah di setiap waktu, di 12 bulan yang Allah berikan kepada kita. Ya, dari bulan Ramadan, bulan Syawal, nanti ketemu lagi di bulan Sya'ban yang akan datang, kita tetap bersemangat dalam berpuasa. Kita tetap bersemangat dalam ya sholat tepat waktu di masjid Allah, bersemangat dalam menambah sholat sunnah kita, kemudian kita bersemangat dalam berinfak, bersodakoh dan berzakat, dan kita juga bersemangat untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya Allah manakala kita terus melaksanakan ya 4 syariat ini ya di luar Ramadan ya maka insya Allah kita menjadi ya hamba-hamba yang abdan syakur ya, hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Goal dari Ramadan dari Al-Baqarah 183 sampai 187 adalah la'allakum tattaqun ya. Kemudian yang kedua la'allakum tashkurun ya dan juga la'allahum yarsyudun. Jadi ada 3 goal atau 3 tujuan. Menjadi pribadi yang bertakwa, kemudian menjadi pribadi yang bersyukur, dan menjadi kita mendapatkan petunjuk dan irsyad dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini rentetan puasa atau ayat-ayat 183 sampai 87 itu satu paket, nggak bisa dipisahkan ya. Jadi kita melaksanakan perintah puasa ada nanti di 10 hari terakhir, ada di 187-nya ya wa antum akifuna fil masajid. Kita diperintahkan dengan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beritikaf di 10 hari terakhir di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya kita mengajak diri kita dan keluarga kita di 10 hari terakhir menjadi hamba-hamba Allah yang dekat dengannya ya. Kita berdoa di dalamnya, kita meminta kepada Allah di 10 hari terakhir ya di masjid-masjid Allah, dan kita akan mendapatkan la'allahum yattaqun. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur dan selalu mendapatkan ya bimbingan dan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita segala aktivitas ansitoh kegiatan Ramadan kita diterima dengan penerimaan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini Ada Bapak Ustadz. Mantap, Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi eh, tadi diuraikan sholat dan zakat itu tidak bisa dipisahkan, apalagi di bulan Ramadan. Ini sekaligus pengumuman aja, zakat fitrah. Jangan lupa, ini kan nilainya Ya. 40.000 sampai 45.000 tergantung di mana kota kita apa uh, tinggal kan gitu. Kalau yang agak kampung itu biasanya 40, tapi kalau di kota biasanya 45.000. Ini nanti silakan aja
yang akan menitipkan zakat fitrahnya bisa jabri ya. Dan Masya. kemudian ya bagaimana Pak Mas? Ya enggak Oh, apa-apa terus. jadi tadi yang menarik itu 12 bulan. Tapi begitu Hmm. masuk Ramadan itu adalah Hmm. training center. Nah, Ya, benar. biasanya kalau sudah di training itu kan maunya manajemen, maunya bos, maunya Allah ya. Itu Ya, harganya itu naik, naik tingkat ya, gitu. Tapi ya. kenapa sudah 20 kali Ramadan, sudah 30 kali berpuasa Ramadan, sudah 40 kali Ramadan. Gitu, begitu, begitu saja. Jadi tidak ada masuk lagi training center. Tahun depannya training center Hmm. lagi. Ya, Tidak ada kenaikan. Kira-kira kenapa? Ini sambil menunggu diskusi ya. Habis ini mohon jamaah, ini ada Mas Aziz, Mas Umar untuk melanjutkan diskusinya. Jadi jawab dulu Ustadz. Eh, ya, kenapa kira-kira ya. 50 tahun berpuasa gitu-gitu aja? Gimana? Hmm. Baik, jazakallah Ustadz Pujo ya. Jadi memang ini suatu fikih waqi ya. Jadi realitas yang ada di umat Islam ini ya. Jadi ketika Ramadan ya, kalau kita lihat di awal Ramadan ya, sholat tarawihnya itu begitu penuh di masjid-masjid ya. Penuh. Nah, mulai di etapa kedua di 10 yang kedua itu mulai menurun ya. Bahkan di etapa terakhir finishing touch-nya itu bahkan sudah masjid-masjid tinggal beberapa saf aja. Nah, ini fenomena yang memang kita harus bisa kita pelajari. Nah, ini adalah terkait dengan keistiqomahan ya hamba-hamba Allah dalam mempertahankan ya, semangat Ramadan di bulan-bulan lain. Jadi Ya, mereka tidak bisa menjaga keistiqomahannya. Padahal tadi kata Mas Bojo sudah ada training, bahkan ada yang 30 kali trainingnya, ya 30 Ramadan. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah puasa di tahun 2 Hijriah, beliau berakhir meninggal tahun 11 Hijriah. Jadi puasa terakhir beliau di 10 Hijriah. Nah, itu dari 2 ke 10 Hijriah, itu hanya 9 kali baginda Rasul melakukan ibadah Ramadan ya. Tapi kita lihat bagaimana grafik kehidupan baginda Rasul itu meningkat ya. Dari perang Badar, nanti perang Uhud, kemudian perang Ahzab ya. Lalu perang-perang lainnya itu benar-benar dilakukan baginda Rasul itu dengan semangat ya. Ini akibat apa? Di training di madrasah ya, di madrasah Ramadan ya. Dan para sahabat juga bisa menjadi semangat dalam membela dinullah itu karena memang ada baginda Rasul yang selalu menyemangati, yang selalu mengingatkan, wahai para sahabatku, dunia ini adalah sementara. Ya, kalau dalam Al-Quran disebutkan, wama indallahi ba, wama wama indakum yanfat. Kalau yang ada di sisi kamu itu akan hancur, yang akan binasa. Tapi kalau yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dia akan kekal. Jadi janganlah kamu ya, mengiming-imingi atau ingin mendapatkan sesuatu yang hancur, yaitu dunia. Tapi mintalah ya sesuatu yang kekal, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka semangat dalam melaksanakan perintah-perintah baginda Rasul sehingga semua peperangan ya para sahabat dan juga Rasulullah itu dimenangkan oleh kaum muslimin dan umat Islam pada saat itu. Nah, jadi ini Rasulullah membangun ya lihat tafaqahu fid din. Kalau di dalam surat At-Taubah itu adalah lihat tafaqahu fid din. Selalu memperdalam agama Islam. Ya. Jadi umat Islam ini kenapa lemah dalam menjalankan ansitoh Ramadan pasca Ramadan berlalu darinya karena tidak lihat tafaqahu fid din, tidak memperdalam agamanya. Ya, karena din Islam itu sangat luas. Ya. Dia harus dipelajari. Ya. Tidak bisa kita bisa mengetahui tentang fikih ya, sholat, fikih puasa, fikih zakat, fikih haji. Kalau kita tidak ya lihat tafaqahu fiddin. Nah, makanya pentingnya kita selalu belajar dan mengajar ya. Belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Dalam hadis dikatakan khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian tuh bukan orang yang punya jabatan tinggi, punya kekayaan yang
besar. Tapi kata Rasul sebaik-baiknya adalah orang yang mau belajar Al-Quran. Dan setelah dia belajar, mau mengajarkan Al-Quran. Nah, itulah yang diinginkan oleh Islam. Agar dia tetap ya dalam 30 ya, 50 tahun umurnya, kata Mas Pujo tadi, misalnya 30 kali telah melakukan ya, training tadi selama 30, itu bisa bisa meningkat kalau dia menjaga keistiqomahan dan selalu mempelajari dinul Islam. Selalu ya mempelajari Al-Quran, ya, selalu mempelajari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu mungkin Mas Pujo. Masya Wallahu Allah. a'lam. Jadi kuncinya adalah ada keistiqomahan. Nah, Iya, ya kalau nggak istiqomah, eh, menurun dong. Padahal tadi iya. itu kan tiap tahun ada training center 1 bulan, ada training center apa Eh, 1 bulan kan gitu. Tapi ternyata tahun demi tahun itu tuh istilahnya istilahnya iya. Jangan membeli. Jadi mudah-mudahan kita bukan umat yang merugi. Dipersilakan, ada Mas Aziz, Mas Umar, sama Mas Abu nih kalau akan diskusi. Monggo, Mas Aziz atau Mas Umar dulu menyambung diskusinya. Monggo. Terima kasih. Oh, Assalamualaikum. ya, Salam warahmatullahi. Oh, kayak Fahal, Oh, Pak ya, Dokter. hai, Pak hai, hai. Dokter. Saya Pak Dokter. Alhamdulillah. Jadi jalan ini. Lagi jalan nih Mas Dokter, Pak Dokter. Ya, Eh, belok TW. Ya, Silakan. mungkin tadi menyambung sedikit Pak Nur Hadi kan. Pak Ucol menyampaikan istiqomah tadi ya. Kalau ayat Qur'annya kan eh qala rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu Iya, alaihimul malaikah gitu ya. Jadi iya, iya. kalau eh, apa, mengatakan Allah sebagai Rob kita, kemudian kita beristiqomah, itu akan diturunkan malaikat yang menjaga kita dari ya segala mara bahaya dan sebagainya. Jadi seperti yang disampaikan Pak Pujo tadi, tetap kita harus istiqomah dalam arti ya supaya tetap meningkat ya dari tahun ke tahun puasa kita, kualitas puasa. Ya seperti tadi jangan sampai membre, jangan sampai hanya sama saja. Kualitas tetap menurun. Nah ini harapannya kan makin meningkat gitu ya. Mungkin itu. Dan cuma pertanyaannya mungkin Pak Ustadz Nur Hadi kan uh, Ramadan ini kan Syahrul Quran ya. Syahrul Iya, Ramadan unzila fihil Quran dari nas itu kan iya. kita disunahkan banyak membaca Al-Quran. Nah, cuman kan kita harus membagi nih antara tilawah, kemudian mungkin juga menghafal, tahfidz, dan juga mungkin memaknai gitu ya. Hmm, Kalau kita gimana nih, kita waktunya itu kan juga terbatas ya. Kalau kita hmm, ngejar tilawah saja, mungkin tidak tahu maknanya atau gitu kan, hmm. mungkin juga dan seterusnya. Jadi gimana nih kira-kira strateginya gitu, Ustaz. Tadi, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Monggo. Baik, Monggo. ya. Jadi ya di dalam Al-Baqarah ya 185-nya kan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi memang antara puasa dengan Quran identik, bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Dia tidak akan bernilai ya sisi mata uang itu tersebut manakala sisinya itu tidak ada. Jadi ketika Ramadan ya interaksi kita dengan Al-Quran harus diintensifkan ya. Di diupayakan berbeda dengan bulan-bulan Rajab ya, bulan Sya'ban ya, dan juga di bulan-bulan lain ya. Karena memang tadi di bulan Ramadan itu dengan Al-Quran. Nah, terkait dengan ya mana yang harus didahulukan ya, Allah Maha mengetahui kemampuan hamba-hambanya ya. Kalau Mas Umar ya ingin targetnya Ramadan tahun ini ya bisa menghatamkan minimal 1 kali plus dengan tadabur, silahkan ya. Artinya ya setelah membaca Al-Quran dilihat
ya diperhatikan makna dari ayat-ayat yang dibaca tadi. Itu bertadaburi, ya. Jadi kalau misalnya 1 kali dalam sebulan berarti 1 hari 1 juz. Nah, nanti dibagi dari 5 sholat, ya, 5 sholat, 5 waktu sholat itu bisa dalam satu sholat itu bisa sekitar 14 ayat, ya. Nah, ini tergantung dari kita, kemampuan kita masing-masing. Kalau sudah selesai, mungkin setelah membaca Al-Quran dengan tadabur, nah, mungkin kita punya hafalan, ya, punya hafalan yang harus dimurojaah. Karena memang hafalan itu kalau tidak dimurojaah akan hilang. Nah, itu bisa dilakukan ketika, ya, kita telah selesai melakukan, ya, tilawah 1 juz, ya, dan kita bisa memprediksi 1 juz itu dalam 5 sholat itu selesai. Nah, mungkin di sela-sela sholat antara sholat zuhur dan sholat asar, ya, itu ada waktu misalnya jam 2 kita pulang, kemudian kita bisa istirahat, kita murojaah, ya, hafalan kita itu bisa kita lakukan. Atau misalnya, ya, antara sholat maghrib dengan sholat isya, ya, kita selesai selesai tilawah, ya, dengan tadabur, ya, ada waktu sisa menjelang azan isya itu kita bisa murojaah, ya, murojaah hafalan kita. Jadi memang ada sela-sela waktu yang bisa kita lakukan, ya, di luar target utama kita dalam sebulan ini mau berapa kali khatam, ya. Kalau misalnya Mas Umar mau menghatamkan 2 kali, ya berarti kan ditingkatkan bacaannya, ya. Bacaan Qurannya itu ditingkatkan, tambah lagi nanti murojaah, ya. Jadi kita sudah punya kurikulum di Ramadan tahun ini apa yang kita akan kejar goal kita, ya. Misalnya goal kita ini adalah tadi Mas Umar hanya terkait misalnya bisa baca Quran plus tadabur plus, ya, mengamalkannya, ya, di bulan Ramadan. Jadi targetnya itu selama sebulan. Ya nggak apa-apa. Ya, nanti tahun berikutnya Ramadan berikutnya kalau diberi waktu oleh Allah maka ditambah lagi, ya. Setelah baca Quran, tadabur, amal dan nanti murojaah. Jadi ada kurikulum kurikulum kehidupan kita, ya, dari umur kita 55 tahun tahun ini, 56 tahun yang akan datang, ini Ramadan yang akan datang akan, ya, berbeda, ya, target dan goalnya itu. Itu mungkin, dan insya Allah Allah Maha memberikan, ya, kebijaksanaan yang terbaik buat kita mendapatkan pahala yang begitu besar dari di sisi Allah dengan Quran yang kita baca. Oke. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah masih muda ya, masih 50-an tahun. Ini hampir 70 nih. Masya Allah. Ini ada Mas Aziz, Mas Abu. Nah, monggo salah satunya memberikan diskusinya. Ini karena menarik sekali. Jadi ini sudah di-spread di beberapa media soalnya kita terus mudah-mudahan istiqomah juga tiap bulan paling enggak kita ada pengajian Bani Tasir Anom. Masya Allah. Rajin, rajin, Masya rajin, kemajuan tiap 3 minggu. Ah, Allah. maju, maju, maju lagi tiap 2 minggu kan gitu. Monggo Mas Aziz. Ya, Mas Pujo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat, Waalaikumsalam. Mas Aziz. Sehat, Mas Baik, Aziz. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya, ini terima kasih sekali Mas Pujo, ini punya ide yang luar biasa untuk Iya, mengajak. subhanallah beliau. Apa namanya? Jadi acara emang bikin dari kita untuk kita gitu ya. Ya, Bermanfaat insya Allah ya. Ya, amin, menyambung amin. tadi apa namanya yang disampaikan Mas Pujo juga Ustaz Nur Hadi, saya mungkin agak lebih tertarik ke arah masalah ini ya, masalah sedekah tadi ya. Sedekah Ya, terkait dengan nah itu kadang-kadang saya timbul ada pertanyaan seperti ini. eh, eh, Kan banyak lembaga-lembaga ya, lembaga-lembaga yang menyalurkan ZIS gitu, zakat hmm, sedekah. Nah, cuman kadang-kadang kita kadang-kadang dapat ragu gitu, apakah ini tersalurkan atau tidak gitu. Misalnya ada keinginan untuk udah bagiin sendiri gitu biar jelas eh, kepada siapa orang yang kita tuju gitu ya. Nah, hmm. ya memang sih kita seleksi ya beberapa lembaga-lembaga itu pasti yang paling kredibel kayak misalnya Ustaz Fadli kan sama Mas Sabat itu kan ini ya apa namanya Mas Solah deh Mas Solah itu kan punya lembaga Asuset. saya kenal itu Insya Allah saya juga percaya Ya, gitu ya, sama ya. Mas Pujo juga itu cuman kan nggak hanya itu ya kadang-kadang yang lain-lain tuh Ya, kadang-kadang di apa kadang-kadang kayak di medsos itu juga ada gitu jadi ditampilkan misalnya ada orang sakit ada orang
bangun Hmm. masjid yang susah gitu. Tapi kita nggak tahu tuh sebenarnya bener nggak. Tapi kadang-kadang juga Hmm. menyentuh ya itu artinya Hmm. oh ini kayaknya harus dibantu gitu ataupun Palestina segala macam itu bangga itu Hmm. gimana kira-kira masukannya gitu untuk mensikapi hal seperti itu. Terima kasih. Duriat mulia yang jelas. Weh, Mesti. mantap. Ya. Silakan, ini Mas Nur Hadi soalnya Ya. biasanya kalau pada bukan bulan Ramadan aja ya, itu kadang-kadang ngebel, ada orang ketok-ketok, Pak ini amplop ini Hmm. ada sumbang, nah, gitu kan kita nggak kenal gitu kan, Iya, iya. repot. Nah, ini kalau dulu siapa yang pernah ke pesantren Duriat Mulia, yuk. Saya pernah. Oh, nah, kenapa bingung? Ke situ saja. Oh iya. Mas Nur Hadi, monggo. Ya, ya. Baik. Jazakallah, Mas Aziz. Sudah lama kita tidak tahsin nih. Iya, absennya udah terlalu lama. Tahsinnya pada wah ini wah itu banyak urusannya. Jadi Ya, baik. alhamdulillah Jadi, bisa. ya. Tapi insya Allah Mas Mas Aziz tahsinnya juga udah bagus lah. Insya Allah tinggal Oh, dilancarkan iya. sendiri. Insya Allah. Ya. Ya, jadi terkait dengan apa zakat ya. Ya, jadi memang kalau dalam kriteria yang disampaikan oleh Baginda Rasul, ya akrobin, ya. Jadi keluarga terdekat dulu, ya keluarga terdekat dulu. Dan kita kalau tahu, kalau keluarga terdekat kan pasti kita tahu track recordnya ya. Kita tahu latar belakang dari keluarga kita, ya maksudnya kerabat-kerabat di sekeliling kita. Kalau sudah semuanya kerabat kita diberikan hak-hak mereka, nah cari yang terlebih terluas lagi, ya fukoro wal masakin, ya dan terluas lagi ibnu sabil, ya. Nah, kita kan kadang-kadang tidak tahu ya, kalau misalnya lembaga-lembaga zakat itu yang sudah punya lisensi dari Kemenak ya tentang pendistribusian infak sodako dan zakatnya. Karena memang untuk menjadi laz ya lembaga amal zakat itu ketat ya seleksinya oleh Kemenak dan juga MUI ya dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia. Ya, jadi semuanya dilihat. Ini distribusinya kemana, kemudian dia tiap tahun ya harus meningkat dari yang mustahik menjadi muzaki gitu kan. Nah itu seorang lembaga zakat itu tuh tidak hanya menjadikan muzaki itu terus selamanya menjadi mustahik itu selamanya mustahik, tapi bagaimana mustahik itu diberikan modal apa istilahnya pengembangan modal ya. Jadi modal itu nanti dia menjadi mustahik gitu, menjadi orang yang berzakat gitu kan. Nah, jadi kita lihat dari track record dari lembaga zakat tersebut ketika dia telah mengikuti apa namanya tata cara dari lembaga amal zakat itu oleh Kemenak atau dari MUI tersebut ya. Terus kalau memang itminan ya kayaknya insya Allah nih lembaga ini ya jujur, amanah ya dan adil ya Bismillah ya sampaikan kepada lembaga amal zakat tersebut. Tapi kalau ada keraguan-keraguan dan sebagainya, ya cari yang tidak meragukan. Kalau baginda Rasul mengatakan, dak ma yuribuk ila ma la yuribuk. Tinggalkan apa yang meragu-ragukan kamu. Jadi tinggalkan saja kalau memang ada keraguan. Ya terkait dengan tadi ada yang datang gitu kan, lembaganya nggak jelas, ada orang yang nggak jelas. Ya kita misalnya memberikan kepada mereka itu sebatas ya ini sebagai sedekah saya lah ya tidak terkait dengan ini ada yang sakit ini saya maksudnya bukan suuzon ini apa namanya kebohongan atau gimana tapi saya hanya memberikan infak buat buat kamu aja untuk setelah ini kamu cari yang lain jadi untuk memberikan kesedekah kepada orang lain itu kita niatkan adalah mukhlisin ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ya jadi terkait dengan tadi ya Mas Aziz ya dan juga Mas Pujo yang sudah punya lembaga juga silakan ya diteruskan bagaimana yang lembaga zakat yang memang sudah kredibel dalam menyalurkan ya dana-dana masyarakat ya yang insya Allah sesuai dengan 8 asnaf ya 8 kelompok yang dikriteriakan oleh Islam ya itu benar-benar diperhatikan monggo silakan diteruskan ya zakatnya infaknya sodakonya di lembaga tersebut ya tapi kalau misalnya ada belum belum itminan belum tenang belum kenyamanan belum ada cari tahu terus dari lembaga tersebut. Kalau memang lembaga tersebut memang benar
kredibel ya dan juga mendapatkan lisensi yang terbaik dari lembaga amil zakat pusat atau dari Kemenak dan MUI, silakan ya dilanjutkan. Mudah-mudahan ya rezeki di bulan Ramadan kita menjadi rezeki yang berkah dan mendapatkan Amin. keberkahan dari Allah SWT. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Amin. Allah. Jadi memang kalau pengalaman saya itu yang sangat menakutkan itu sebenarnya hati-hati banget tuh membagikan zakat fitrah. Biasanya kalau membagi zakat fitrah itu kan perlu spanduk ya. Eh, ini apa? eh, Marhaban ya Ramadan, terus kemudian di situ ada Idul Fitri gitu ya. Untuk spanduk aja saya nggak berani ngambil dari zakat fitrah loh. Harus nyari uang sendiri atau uang dari kawan-kawan untuk spanduk. Iya benar Mas. Jadi nggak Untuk boleh ngambil ya ngambil dari zakat fitrah. itu memang wah itu saya wanti-wanti ya. Kamu kalau mau pro bensin ngomong kepada ustadz-ustadz itu. Jadi untuk membeli beras ngangkut beras saja dari pasar atau toko ke pesantren itu saya nyari sendiri. Maksudnya itu dari sumber yang lain gitu. Itu memang apa namanya tidak segampang istilahnya saya mengumumkan oke ya zakat fitrah 40.000 per orang 45.000 per orang gitu ya terus kemudian kalau dihitung-hitung wah ini perlu spanduk ambil nggak bisa gitu. Jadi memang Masya Allah itu memang apa mengelola seperti itu harus ketat banget ya. Sekarang kami mohonkan eh, Mas Abu, Ya Mas Abu, silakan Mas Abu. wajahnya belum keluar, ini sebentar. Eh, Mas Abu, kok hilang? Baik, terima kasih atas diskusinya Ustadz Nur Hadi, kemudian ada Mas Umar, Mas Aziz. Tadi memang sangat nyambung banget bahwa kita memang harus makin naik naik derajat. Istiqomah, istiqomah naik derajat. Saya kira demikian. Mohon ditutup dengan doa. Doa untuk keluarga besar Bani Tafsir Anom juga. Monggo, Mas Ustadz Nur Hadi. Monggo. Baik, jazakallah pada Ustadz Pujo yang telah memfasilitasi acara Kultum Ramadan Bani Tafsir Anom dan juga para pemirsa seluruh keluarga besar Bani Tafsir Anom. Tidak terasa kita telah melalui Ramadan kita selama 17 hari ya. Kalau di dalam Al-Qur'an disebutkan bagaimana kita harus ya merenungkan ligot ya. Jadi kita harus ihtisaban ya, merenungkan perjalanan satu Ramadan yang lalu sampai 17 Ramadan ini. Sudahkah ya puasa dan amalan-amalan Ramadan itu dimaksimalkan ya, kegiatan tersebut untuk ya mencari ridha Allah dan mendapatkan la'allakum tattaqun. Kalau belum ya masih ada sisa sekitar 12 hari lagi ya kita bisa selesaikan Ramadan dengan finishing touch di 10 malam terakhir yaitu dengan wa antum aqifuna fil masajid. Kita ya, pergi ke masjid untuk mendekat kepada Allah ya kita semua kerahkan ya potensi kita untuk beribadah kepada Allah di 10 hari terakhir dan mencari ya menggapai Lailatul Qadar. Amin. Marilah kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan puasa yang telah kita lakukan selama 17 hari ini ya diterima dengan penerimaan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan seluruh ansitoh atau kegiatan Ramadan yang kita lakukan selama 17 hari ini bisa membawa dampak asar di 11 bulan yang akan datang. Karena kita ingin menjadi hamba-hamba Allah yang Rabbaniyun, bukan hamba-hamba Ramadhaniyun. Ya, mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang selalu ya, menyembah Allah di segala tempat dan di segala waktu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukur kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa ibadatana wa tasyu'ana wa tadurru'ana wa tuba alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa 'inda hisab. Allahumma shfina mardana, Allahumma shfina mardana, Allahumma shfina mardana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semua jamaah ini. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah Amin. bulan Amin, amin, amin. setiap 3 minggu, setiap 2 minggu, walaupun hanya berdua. Tadi kita niatkan berdua nggak apa-apa, jalan. Ada bertiga, berempat, berlima gitu. Jadi yang paling penting yang tidak hadir bisa menikmati isi pengajian kita gitu. Atur Oke. nuhun, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit ya. Ya, 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 Amin. ya. Siap, siap. Assalamualaikum. Salam. Ya.